Coba dulu ya. Recording is on. Ya, sudah. Lanjut Bu. Ya, Pak Edi, tolong saya diberitahu dulu ini Bapak Ibu guru ini dari jenjang apa saja? Siap. Silakan Pak. Ya, 3 orang dari guru SMA, Pak Rai Udayana, Bu Sunarse, sama Bu Nita. Ini sudah. Silakan perkenalkan diri Pak Rai Udayana. Pak Rai, Pak Maderai, di unmute dulu, salam sapa dulu, enggak apa-apa, kita punya waktu sampai jam 4 sore, lama ini. Silakan Pak Rai, yang guru SMA dulu, sisanya guru SMP dan guru SD. Lanjut Pak Rai. Terima kasih Pak Edi atas kesempatannya. Rahajeng sore ini, selamat sore pada Bapak dosen, kemudian Ibu Adniani, guru pamong ya, niki. Sarang teman-teman semua, Bu Adniani, selaku guru pamong, perkenalkan nama Titiang Imade Rai Udayana. Titiang mengajarnya di SMA Negeri 5 Denpasar. Dadasnya Tiang menengnya atau tinggalnya di Badung. Kira-kira nih mantan Bu Adniani, benten malih yang mau Ibu Adniani tanyakan, semua. Ya cukup gitu, nama sama tempat tugas supaya saya tahu. Silahkan lanjut Pak Edi untuk yang SMA. Lanjut Bu Sri Asih, di unmute Bu Sri. Oh kok Sri Asih? Bu Wayan Sri ya betul. Suara Ibu tidak terdengar, Bu Sri. Coba di. Ada bisa mendengar suaranya, Bu? Oh ya, sudah. Om Swastiastu. Om Swastiastu, Bapak dosen, Ibu guru pamong dan Pak Edi, teman-teman semua. Yang perkenalkan diri, nama Niwayan Sriase, tugas ring SMA Negeri 7 Denpasar, tinggal di Ubud. Masuk semua Ibu. Masuk semua, silakan lanjut lagi. SMA Negeri 7 ya. Lanjut yang SMA, lanjut lagi satu. Pak Astra tadi sempat gabung, mohon maaf Pak Edi, mungkin kendala sinyal. Ya, hilang Pak Astra lagi. Pak Astranya hilang sih. Lanjut ke SMP. Lanjut ke SMP. Ada berapa Bu orang Juni. Ada 4 orang Ibu. Ibu Juni di unmute dulu. Oke Pak, semua Pak Edi. Selamat siang Ibu dosen. Selamat siang Om Swastiastu. Kenalkan yang Nyoman Juni Artini, tempat tugas di SMP Tri Amerta Singaraja. Besok semua. Terima kasih semua. Berikutnya. Lanjut Bu Yasnawati. Lanjut aja yang SMP ya, Bu Yasna. Di unmute dulu. Oke. Ya, Om Swastiastu, Pak Edi sama Ibu Guru Pamong, Bu Made Adniani. Yang Bu Ketut Yasnawati dari SMP Negeri 4 Sukasada, Bu. Mungkin pernah ketemu sama Tiang juga di room pada saat pelatihan di Pandunusa ya, Bu Ge. Oh iya. Oke. Berapa tadi Bu? Razang bertemu kembali Niki. Ya, SMP Negeri 4 Sukasada, Bu. Oh iya. Singaraja ya? Iya. Oh iya. Silakan Bu, lanjut. Lanjut. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat sore Bapak dosen, Ibu guru pamong beserta teman-teman semua. Perkenalkan nama Tiang Nimade Sri Resmini yang bertugas di SMP Negeri 5 Singaraja.
Inggih Ibu, semua mungkin dikeluarkan nggih Om Santi Om. Om Santi Om. Silahkan lanjutkan. Satu orang lagi dari PP. Om Swastiastu, selamat sore. Om Swastiastu. Selamat sore Ibu. Ya, Om Swastiastu, selamat sore juga. Oke, selamat sore Bapak dosen dan teman-teman semua, juga Bu Pamong. Perkenalkan, nama Tiang Putu Budaryani yang mengajar di SMP Negeri 2 Kubu Tambahan. Oke, suksema Ibu. Suksema. Singaraja juga ya, Bu Leleng. Ya, silakan ke SD ya. SD yang banyak ini. SD paling banyak. SD paling banyak ini Bu Guru Pamong. Silakan Pak, silakan. Saya Edi Putra, sudah kenal rasanya ya. Sulit memperkenalkan diri lagi. Di Bali Public School dulu di Sulawesi Selatan, sudah tahu lah. Ya. Jadi lanjut guru dari Nik Mudisari dulu lah. Silakan Nik. Om Swastiastu, selamat sore Bapak dosen dan selamat sore Ibu dosen serta teman-teman sekalian. Nama saya Niluh Nikmudisari, saya tugas di SD 6 Padang Sambian, saya tinggal di Kerobokan, dekat dengan LP. Terima kasih. Bu Wayan Seriasi ya? Nik Mudisari itu Nik Mudisari. Oh, Nik Mudisari. Ya. Baik, Saya Nik Putri Ibu. oke, lanjut. Bu Lohindi silahkan. Triase kayaknya Sinampura masih di unmute. Bu Sri Asih, tolong di unmute dulu tuh, di unmute. Silakan Bu Indi. Om Swastiastu, Bapak dosen, Ibu Made dan teman-teman semua. Ya. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Tiang nama Tiang Niluh India Sita. Tiang tugas di SD Tunas Harapan Jaya. Dungun juga teman kuliah waktu diploma sareng Bu Made. Yesus semua nih kemantu Bu Made. Ya, sukses. Oke, lanjut. Lanjut Bu Wayan Suwani. Bu Wayan. Jadi kita cari tahu dia. Silakan di unmute Bu. Di unmute dulu Bu Wayan. Di unmute dulu Bu Wayan. Ya, kayaknya suara putranya di belakang masuk melebihi suara ibundanya. Tidak apa-apa, lanjut aja Bu, lanjut. Swastiastu, Pak dosen sareng Guru Pamong. Selamat sore. Selamat sore. Tiang Niwayan Suwani, tempat kerjanya di SD Satyasai. Ya. Oke, suksema Om Santi. Om. Lanjut Bu Rahayu, sudah siap? Om Swastiastu, Bapak dosen dan Ibu Made serta teman-teman semua. Perkenalkan, nama Tiang Niketut Rahayu Yatnya Dewi, mengajar di SD Harapan Nusantara dan Pasar. Matur suksema Om Santi Om. Om Santi. Lanjut Bu Sri Rusmini. Bu Putu Sri Rusmini. Halo. Sri Rustika ya Pak Edi. Oh iya, saya lupa. Rusmini Rustika. Mohon maaf. Oke. Om Swastiastu, Pak dosen dan Ibu Made. Ya. Perkenalkan nama Tiang Putu Sri Rustika, Tiang tugas di SD 6 Peguyangan. Terima kasih. 6 Peguyangan. Oke. Ya, lanjut. Oke. Bu Sunarsi sudah bisa on video dengan ininya, kelihatan join ini Bu Sunarsi tapi Halo Bu Sunarsi.
Nggih Pak, swastiastu Pak Edi, ampun iki gak tahu keluar masuk hilang-hilang terus nih. Ibu suka keluar masuk sih. Bisa dibuka videonya sama suaranya dong ya. Suaranya udah masuk. Sampun Pak. Sampun gimana suaranya pun jelas? Ya, sudah jelas. Oke. Baik, Om Swastiastu, Bapak dosen, sareng Bu Guru Pamong. Perkenalkan saya Sunarsih, tugas di SD 11 Dauhpuri, tinggal di Denpasar. Suksema Bu Pamong, Bu Guru Pamong. Oke, lanjut Bu Febri. Di-on-kan videonya sama, bisa mendengar Bu Febri? Halo Bu Febri. Bu Febri sepertinya ada gangguan. Ini aja kita lanjut ke Pak Putu Astro dulu yang SMA. Pak Putu Astro sudah join. Pak Putu Astro bisa dengar suara saya? Iya, bisa Pak Edi. Oke, silakan lanjut perkenalkan diri. Ini SMA Bu Guru Pamong dan Pak dosen. Silakan. Oke. Mohon izin Bapak dosen dan Ibu Guru Pamong. Perkenalkan, nama saya Putu Astra. Saya tugas di SMK Negeri Bali Mandara. Nah, sekian perkenalan dari saya, Bu. Silakan. Itu Jenderal Menwa dulu, Bu. Kadek. Jenderal saya. Ya. Jadi Pak Edi, lanjut. komandan saya itu. Febri sudah bisa join? Mana Bu Febri ini hilang lagi ya. Bu Wayan Suwani. Mana ada suaranya? Swastiastu di mana ini? Ya, lanjut. Ya, lanjut Swastiastu. Ya, dosen kecil sekali suaranya. Pak dosen, ibunya dosen di Palangkaraya ini akan jadi dosen kayaknya. Ada doa dari kita untuk ibu dosen, Bu Guru Pamong. Ya, Ibu Febi silakan. Perkenalkan Ibu Pak Guru Pamong yang Ibu Febrianti yang mengajar di SD 10 Sumerte dan Pasar Timur. Ya, suksema. Silakan. Berikutnya masih ada 5 orang. 4 orang ya? 4 orang yang belum. Yang belum. Om Swastiastu, silakan. Swastiastu, silakan dan selamat sore. Yang Nitri Rustiawati, tempat tugas yang Deng SD 13 Selatan. Ya, terima kasih Bu. Lagi? Om Swastiastu, Om Swastiastu Ibu. Om Swastiastu, silakan. Om Swastiastu. Ini tiang Mikada Yunita, tiang tugas ring SD Petra Berkat nih. Baik, terima kasih. Denpasar itu ya? Denpasar. Denpasar Selatan Ibu. Silakan. Lagi 3 orang. Swastiastu Bu. Om Swastiastu, silakan Ibu. Bu Kartini silakan. Swastiastu Bu Pak Guru Pamong sareng Pak dosen. Perkenalkan, nama dia Niloh Kartini yang tugas di SD 3 Padang Sambean Denpasar Bu. Suksema. Ya, Ibu kita Kartini ya. Terima kasih Ibu. Silakan lanjutkan. Berikutnya masih ada. Halo, Swastiastu. Tiang tiang Nilo Dewi Supartini, ring SD 10 Sanur nih Bu. Ampuran niki videonya ten mau muncul mungkin sinyalnya. Nggih, siap. Nggih, semua Ibu. Di Sanur ya. Baik. Lagi habis? Habis? Habis. Oh. Karena 19 kita Ibu ini. 19.
Parwati yang mengundurkan diri. Baik, saya sudah mendengar juga itu. Baik, Bapak Ibu, terima kasih perkenalannya. Itu adalah teknik bagi saya untuk mengenal Bapak dan Ibu ya. Dalam hal ini kalau di sekolah mengenal peserta didik. Meskipun kita hanya akan bergaul dalam 18 hari, tapi saya perlu mengenal Bapak dan Ibu semua. Bapak dan Ibu ternyata berasal dari Denpasar, kemudian Singaraja juga banyak ya, Buleleng ya, banyak, dan juga dari Gianyar tadi ada ya. Nah, saya akan memperkenalkan diri juga karena Bapak Ibu sudah memperkenalkan diri. Nama saya Nimade Adnyani, sebagaimana Bapak Ibu sudah tahu. Saya juga lahir di Singaraja, berasal dari Kelungkung, dilahirkan di Singaraja dan dibesarkan di Kalimantan Timur. Nah, beberapa Bapak dan Ibu mungkin sudah kenal saya, baik di kampus waktu S1 maupun di organisasi. Nah, di sini kita bertemu dalam wilayah PPG. Artinya masing-masing dari kita punya peran di sini. Nah, punya peran dan fungsi masing-masing. Nah, untuk itu izinkan saya tetap akrab dengan Bapak dan Ibu semua sebagai teman. Sekaligus izinkan juga saya untuk bekerja secara profesional. Nah, karena ranah profesional itu memang kita butuhkan, di mana 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan kita harus menghadapi siswa-siswa yang berbeda dengan kita ya, culture mereka berbeda. Nah, karena itu saya akan awali pertemuan ini dengan doa, Bapak Ibu. Saya belum berdoa. Dari tadi saya nunggu, saya kira Bapak Korti akan memimpin berdoa dalam pertemuan ini. Pak Korti bisa minta tolong? Siap. Silahkan Pak, bergayatri saja boleh. Oke. Terima kasih Bu Guru Pamong, Bu Made. Bapak Ibu sekalian, mohon izin Pak dosen. Sekaligus kita akan berdoa dengan gayatri mantra. Mohon diambil sikap amustikarana. Silahkan. Sikap mata ngerana sika. Gayatri mantra mulai. Swaha Tat Savitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Om Shanti Shanti Shanti. Selesai. Silakan Ibu Guru. Terima kasih Pak Edi sudah memimpin bergayatri. Bapak dan Ibu, itu sebetulnya cara-cara saya untuk menunjukkan kepada Bapak dan Ibu apabila kita guru agama berkumpul itu nggak pernah lepas dari berdoa dulu gitu. Jadi tidak langsung mulai. Nah, di beberapa event saya ketemu itu kalau isinya bukan guru-guru agama ya saya maklumin lah. Biar aja, tapi kalau eventnya guru-guru agama mesti kita mulai dengan berdoa ya. Di sini kenapa saya sampaikan, karena nanti di video Bapak dan Ibu, di RPP Bapak dan Ibu juga harus ada itu. Itu adalah prinsip dalam pembelajaran agama, di mana pembelajaran agama itu nanam seperti padi ya, nanam. Jadi penekanan karakter, penekanan kebiasaan ya, kebiasaan berdoa, kebiasaan mengucap salam, kebiasaan sopan santun itu ditanam oleh guru-guru agama, terutama sekali di jenjang sekolah dasar ya. Jadi akan terlihat nanti, akan dibiasakan. Nah, Bapak dan Ibu, yang poin penting nanti harus ada itu dia ya. Jadi harus tercurah dalam RPP-nya mengucap salam, berdoa ya.
Nah, terus dalam prakteknya itu dilakukan, apakah tekniknya meminta anak didik untuk memimpin berdoa, itu boleh, atau dipimpin langsung oleh gurunya boleh apabila di kelas-kelas rendah ya. Jadi nanti itu poin penting dalam review ya, dalam penilaian beragama PPL ini, karena banyak juga saya lihat kalau nyapa itu tidak lagi Om Swastiastu selamat siang gitu. Jadi nggak beda dengan guru biologi, guru fisika, kimia, atau tidak beda dengan guru PPKN. Jadi supaya ada beda, dia harus menyapa dengan Om Swastiastu, jangan ketinggalan itu. Kemudian berikutnya contextual learning Bapak dan Ibu. Jadi kalau di opening atau kegiatan pendahuluan itu kontekstualnya adalah ketika kita berada di situasi pandemi, maka Bapak Ibu wajib menuliskannya di dalam RPP sebagai motivasi. Jadi motivasi, jadi memberikan motivasi itu harus ada dalam RPP Bapak dan Ibu. Motivasinya apa? Bisa dengan di video menampilkan 3M, mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak. Itu kalau jenjang kecil, kalau jenjangnya SMP, SMA dengan mengingatkan boleh, silahkan dibuat, tapi ini penting bagi saya karena ini adalah motivasi dan kontekstual. Artinya memang konteksnya kita kan pandemi, makanya kita perlu untuk mengingatkan orang untuk tetap sehat ya, tetap sehat. Kemudian poin berikutnya yang juga mesti ada, selain memotivasi dalam hal mengingatkan kebiasaan 3M, juga memotivasi untuk hadir gitu, hadir di room. Nah, jadi kalau Bapak Ibu buat video kan nanti apakah virtual class atau tidak virtual class, tetap harus memotivasi kehadiran. Nah, memotivasi ini bisa juga ngecek daftar hadir. Itu poin lagi. Jadi adakah Bapak Ibu upaya untuk mengecek kehadiran siswa. Kemudian motivasi berikutnya adalah supporting ya. Ini namanya membangun kelas psikis. Jadi membangun kelas psikis itu adalah menyemangati, bisa dalam bentuk energizer, bisa dalam bentuk kata-kata yang positif ya. Bisa dalam bentuk menampilkan video, apapun itu model dan caranya silahkan. Tapi ada poin penting untuk kelas psikis namanya ya, mempersiapkan kelas psikis. Nah, jadi membawa mereka siap untuk belajar. Baru kemudian berikutnya Bapak Ibu perlu juga menyampaikan tujuan belajar. Jadi tujuan pembelajaran ini ada dong di RPP ya. Kalau Bapak Ibu nanti menampilkan RPP apa saja, nah saya bisa memahami ya. Apakah RPP-nya 1 halaman, apakah RPP-nya beberapa halaman. Yang penting komponen-komponen minimum yang dipersyaratkan itu ada. Komponen minimumnya adalah tujuan ya, tujuan pembelajaran. Kemudian langkah-langkah pembelajaran dan penilaian. Di tujuan, nah banyak saya mereview termasuk waktu peer teaching kemarin ya. Banyak tujuan pembelajaran itu dibuat seperti tujuan pembelajaran gurunya, guru PPKN, guru IPS, guru IPA. Jadi tujuan pembelajaran di agama itu harus menuangkan karakter. Misalnya, pada pembelajaran dengan model discovery learning atau model apalah yang Bapak Ibu pakai. Nah, siswa mampu apa materinya, indikatornya silakan. Dengan mengembangkan karakter apa gitu. Sehingga peserta didik dapat meningkatkan serada dan bakti, itu RPP agama. Jadi RPP agama itu tidak hanya berisi KD 3 dan 4, tapi dia juga penekanan karakter di sana. Jadi rumusan tujuan itu saya sampaikan mulai sekarang, rumusan tujuan di RPP Bapak dan Ibu harus memuat model di tujuan ini.
memuat model, memuat KD, KD boleh, indikator boleh, saya paham aja itu. Mau KD 4, mau KD 3, saya paham aja. Memuat itu, kemudian memuat karakter yang ditekankan. Jadi kalau guru-guru agama itu tidak seperti guru sosial atau yang lain hanya mengamati. Pokoknya apalah yang muncul dicatat aja karakternya. Pengamatan itu dilakukan oleh guru lain. Tapi kalau di agama itu dia ditekankan. Misalnya materinya adalah tentang yadnya. Berarti apa di situ? Rela berkorban misalnya. Misal ya. Jadi di tujuan pembelajaran itu tercantumlah itu tujuan pembelajarannya ya. Tercantum karakter satu aja Bapak Ibu ya. Kemudian terakhir baru untuk apa semua itu? Nah, harus ada kalimat meningkatkan serada dan bakti. Kalau tidak, pembelajaran kita jatuhnya kognitif. Nah, jatuhnya kognitif oriented. Nah, jadi orientasi kognitif. Sementara di pelajaran agama kita itu harus menekankan pada karakternya ya. Karakternya untuk apa? Serada dan bakti. Jadi tertuang di dalam RPP-nya, begitu juga di dalam pembelajaran nanti. Misalnya gini, anak-anak hari ini kita akan belajar wuku misalnya ya. Nah, pada pembelajaran wuku, Bapak atau Ibu ingin kalian mampu menjelaskan wuku. Nah, karakter yang akan kita ambil dari pertemuan kali ini adalah disiplin misalnya ya. Karena wuku itu berhubungan dengan waktu ya. Disiplin gitu. Maka anak-anak silahkan tertib dalam mengikuti pelajaran ini sehingga kedisiplinan ini menjadi karakter kalian dan merupakan bentuk bakti kepada ide Sang Hyang Widi. Nah, kalimat itu sudah merupakan ekspresi atau penyampaian tujuan pembelajaran. Kemudian berikutnya, Bapak dan Ibu juga harus menyampaikan model ya. Karena pembelajaran kita ini kadang-kadang itu kita abai dengan model. Nanti saya akan lihat RPP Bapak Ibu ya, apakah Bapak Ibu sudah mampu memasukkan sintaks-sintaks dalam prosesnya. Tadi saya coba-coba buka, belum tampil di tempat saya, mungkin perlu refresh, benar ya. Nah, jadi nggak ada satu RPP pun masuk di tempat saya. Semoga nanti setelah meeting ini saya akan cek dan sudah masuk. Nah, sintaks-sintaks pembelajaran itu harus ada Bapak Ibu di dalam RPP Bapak Ibu. Karena nanti saya akan lihat, oh RPP-nya sintaksnya gini, oh videonya gini. Nah, itu nanti akan jadi bahan komparatif ya. Kemudian sintaks-sintaks itu berdasarkan pada model yang Bapak Ibu pilih. Modelnya apa saja, mau blended learning, mau online learning, mau luring ya, atau luar jaringan bagi mereka yang zona hijau, itu silahkan. Nah, saya hanya menilai, tapi poin pentingnya itu akan jadi nilai gitu. Bahwa keberadaan model dan sintaks. Nah, berikutnya adalah penilaiannya. Penilaian apa lagi tadi? Dan instrumen. Jadi penilaian dan instrumen. Nah, penilaian itu tidak hanya level kognitif ya. Kalau kognitif semuanya bisa buat ya. Biasanya selalu ada. Yang jarang-jarang saya temukan ada itu adalah penilaian sikap. Kalau di tujuan pembelajaran itu ditampilkan tujuannya adalah misalnya karakternya adalah disiplin, maka disiplinnya apa yang dinilai? Itu biasanya banyak sekali saya lihat RPP itu penilaian sikapnya itu bunyinya jurnal. Jurnal nama, sikap yang muncul. Nah, kalau seperti itu guru PPKN, guru IPS, IPA ya, kalau di SD. Kalau di SMA guru biologi, kimia, fisika itu yang, tapi agama enggak gitu Bapak Ibu. Misalnya disiplin yang dituangkan dalam tujuan pembelajaran. Maka di penilaian itu disiplin dalam hal apa? Jadi itu aja yang dinilai. 1 poin penekanan. Nanti KD ganti KD lagi, nah, baru lagi ada karakter baru. Karena prinsip dasar dari pembelajaran agama adalah menanam Bapak Ibu, bukan mengamati.
Kalau mengamati karakter itu pelajaran itu mapel lain. Oh, ini anak ini munculnya gini, karakter dominannya yang muncul ini. Itu tugas dari mapel-mapel lain. Tapi tugas dari mapel kita adalah menanam. Jadi memastikan, oh, satu disiplin aja dulu diamati anak kita. KD lain lagi, apa lagi? KD lain lagi, apa lagi? Jadi kalau setahun ada 4 KD misalnya, maka Bapak Ibu menanam benih itu 4 aja. Jangan ambiar. Ambiar tuh maksudnya, oh amati aja dia pokoknya yang baik-baik aja bang dan bebe. Kalau saya tidak gitu, saya bilang di awal tahun saya biasanya buka kelas namanya orientasi pembelajaran. Jadi seluruh kelas yang saya ajar itu saya buat pertemuan khusus. Kalau tidak pandemi itu pertemuannya di hari Minggu. Di sana saya akan membuat kesepakatan dengan mereka. Dalam 1 tahun, proyek yang harus kalian buat ini untuk kelas 10, ini kelas 11, dan ini kelas 12. Karena saya ngajar di semua jenjang. Maksud saya di semua tingkat, kelas 10, 11, 12. Kemudian apa yang kalian ingin dari pertemuan kita selama 1 tahun ada 16 pertemuan. Apa yang kalian ingin lakukan? Begini dan begitu itu saya buat. Termasuk mereka akan saya minta untuk membuat peraturan kelasnya. Gitu. Jadi itu penting Bapak Ibu untuk membawa anak-anak kita terbiasa, oh ya ini wilayah formal, oh ya harus ada target-target, oh ya harus ada kesepakatan. Jadi di sana menghindari, ini berdasarkan pengalaman saya, karena juga saya mengajar di sekolah swasta, manakala kita misalnya tidak memiliki target, mereka akan komplain. Atau manakala kita membuat suatu program yang mereka nggak tahu, itu juga komplain. Jadi kita akan membuat satu kesepakatan. Nah, penting bagi Bapak Ibu untuk membiasakan itu. Jadi kesepakatan dalam 1 tahun karakter yang akan saya nilai hanya 2, yaitu abiasa. Abiasa apa Bu? Meditasi japa. Tiap hari dah itu dikasih tugas itu. Itu saya Bapak Ibu. Jadi memang kita repot di penilaian sikap. Tapi itulah tugas kita. Karena kognitif triguna, pengertian triguna, dia bisa baca di internet bahkan lebih pintar dari Bapak Ibu. Pengertian sat atai, dia bisa baca di internet lebih pintar dari Bapak Ibu. Terus di mana peran Bapak Ibu kan gitu jadinya pertanyaannya. Ya, apalagi mereka-mereka yang tinggal di kota besar seperti Denpasar, ya aksesnya mudah ya. Mereka bisa terhubung dengan AIGI dari berbagai tempat di seluruh dunia yang berbicara tentang Hindu. Banyak mereka bisa. Mereka sudah berkomunikasi dengan teman-temannya di berbagai tempat, berbicara tentang filosofi filsafat Hindu. Nah, kita punya tempat di mana kalau mereka udah secanggih itu kognitifnya gitu. Jadi tempat kitalah di sikap. Jadi tempat kitalah untuk bimbing mereka di sikap. Itu perbedaan pelajaran agama dengan pelajaran lain. Karena di sekolah dasar Bapak Ibu, jadi kalau kuliah mahasiswa memang cuma diamat-amati aja mahasiswanya. Tapi kalau SD, SMP, SMA itu harus dilihat Bapak Ibu. Dilihat gimana ngelihatnya, banyak banget siswanya. Tetap ini harus dibuat pola tersendiri ya Bapak Ibu, pasti punya cara untuk mengamati itu ya. Kemudian berikutnya selain tentang penilaian di video Bapak Ibu. Nah, di video itu ada ya, saya orang teknologi pendidikan Bapak Ibu. Jadi S2 saya S2 teknologi pendidikan. Jauh sebelum populer Zoom, apalagi ini Jitsi, Google Meet. Saya sudah mengikuti pertemuan Zoom di tahun 2013 Bapak Ibu. Di tahun 2013 saya ikut kelas Sansekerta ya, Sansekerta dan Bhagavad Gita dari Malaysia dengan Zoom. Memang zaman itu nggak ada orang kenal Zoom ya. Nah, tapi 7 tahun kemudian mana kita tahu kalau sekarang sudah jadi seperti ini ya. Nah, itu artinya Bapak Ibu dalam teknologi itu akan berubah. Karena kan Bapak Ibu ini kayak dipaksa gitu untuk membuat video dan harus kompatibel ya. Harus begitu paham dengan teknologi begitu. Jadi ketika membuat video Bapak Ibu ingat namanya video itu ada namanya depan,
memulai berarti ya, ada namanya tengah dan ada namanya belakang, penutup ya. Sama kayak kegiatan di kelas-kelas juga ada kegiatan awal, ada kegiatan inti, ada kegiatan penutup. Video juga seperti itu. Nanti Bapak Ibu kan sudah rekam videonya, sudah buat di Zoom atau di Jitsi atau Google Meet, apapun yang Bapak Ibu rekam, itu jangan rekamannya itu langsung kirim. Tolong diedit. Ya, tolong diedit, editnya kasih pembuka ya. PPL 1 mahasiswa PPG tahun 2020 apalah nanti disepakati ya Pak Edi. Apa kalimat depannya untuk kelas 5 ini. Kemudian setelah itu baru masuk misalnya perkenalan masing-masing ya. Nama baru masuk. Durasi video 30 menit itu lama Bapak Ibu. Kan 30 menit ya saya lihat. Wow, gitu. Karena video pembelajaran itu, kalau saya dulu ikut di Kemendikbud ya, project dari Kemendikbud untuk membuat video pembelajaran, bukan video materi ya, konten, bukan, tapi video mengajar gitu. Jadi di YouTube sudah saya upload itu ya, yang sudah naik nominasi di Kemendikbud tahun berapa ya? 2017-an. Nah, itu video di situ ada literasinya, ada PPK-nya, penekanan karakternya. Artinya gini Bapak Ibu. Bapak Ibu kan ngajar tab dan ngerekam ini, ngajar lamanya nih 1 jam misalnya. Atau 60 menit, gitu kan? 60 menit ini mesti Bapak Ibu potong, masukkan gitu ya, diracik, namanya cang. Kalau dalam teknologi pendidikan itu namanya cang. Cang-cang inilah potongan-potongan ini yang digabung. Ini menunjukkan kegiatan awal. Ini menunjukkan berdoa. Ini menunjukkan literasi. Ini menunjukkan apa lagi? Motivasi misalnya. Ini menunjukkan persepsi. Ini menunjukkan dipotong-potong campur. Jadi 30 menit itu berisi semua RPP kita. Nah, apabila faktanya Bapak Ibu melakukannya itu dalam 1 jam, 45 menit, itu tolong dipotong-potong ya, dicampur-campur. Banyak kok aplikasi-aplikasi yang bisa mencampur itu. Jadi di sini misalnya poin-poin penting dari RPP itu ya, 1 salam, 2 itu sudah 1 rangkaian, potong, simpan. Lagi menyampaikan model pembelajaran, potong, simpan. Menyampaikan apa lagi, potong, simpan. Nanti tinggal gabung, thread. Nah, itu ya Bapak Ibu. Jadi bukan apa adanya ngajar, terus dikirim gitu aja. Jangan seperti itu Bapak Ibu. Jadi supaya Bapak Ibu nyantai. Saya berapa lama pun tetap ada chemistry dengan siswa saya gitu. Saya tetap pokoknya ngajar biasa. Nanti untuk video akan saya potong-potong-potong. Nah, di sini apa yang diperlukan untuk skenarionya? Kan udah ngerti ya berarti. Di video itu memuat RPP Bapak Ibu. RPP-nya seperti apa yang sudah nanti direview baru boleh buat videonya, kan gitu. Nanti RPP-nya apa yang dimuat itu yang harus ada dalam video. Terus berikutnya, tolong saya diberikan data oleh Korti nanti ya. Misalnya, kita punya 5 hari ke depan kan punya 5 hari ke depan. Hari ini kita dealing sampai semuanya upload RPP. Besok sampai jam 12 siang RPP udah selesai direview. Gitu. Kemudian setelah itu jam 12 ke bawah itu udah boleh uploadin video. Cuma saya minta videonya itu jangan langsung plak gitu banyak-banyak. Bapak Ibu juga ngos-ngosan nanti. Aduh, kapan ini buat videonya, kapan ngedit, tolong dijadwal. Biasanya kelas-kelas besar lebih mudah. Misalnya SMA dulu di hari Selasa, Rabu, atau hari Selasa. Hari Rabu SMP yang upload. Kamis, Jumat, Sabtu SD yang upload. Nah, gitu. Jadi teratur, misalnya Ibu Sita dapat jadwal nguploadnya hari Jumat. Berarti Ibu Sita punya kesempatan untuk membuat videonya dengan baik. Yang pintar-pintar teknologi duluan dikasih kesempatan upload video. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi nanti yang terupload duluan itu yang artinya dia lebih siap.
lebih siap. Nah, saya sudah sampaikan poin-poin yang akan dinilai daripada video dan juga RPP. Kemudian rentang waktu kapan nguploadnya juga saya mohon nanti diatur oleh Bapak Korti. Jadi penyampaian saya untuk saat ini cukup sekian. Apabila kita membutuhkan waktu untuk berdiskusi, tanya jawab, nah disilahkan. Silahkan Pak Edi, saya kembalikan ke Bapak Korti, silakan. Siap, terima kasih Bu dosen. Bu dosen, salah lagi, Guru Pamong. Mudah-mudahan jadi dosen sekarang. Saha, Tatasti, gimana Pak? Saya mau bertanya klarifikasi saja. Kemarin karena berganti dosen ini, ya. Di review pertama saya tidak menyebut nama dosennya. Di review pertama tentang RPP disampaikan bahwa kita sudah sampaikan seperti yang Ibu sampaikan. Ada tujuan itu tidak memuat KD. Jadi sesuai dengan surat edaran Menteri sesuai dengan S14 2020 itu bahwa ada penyederhanaan RPP. Jadi yang ada hanya komponen tujuan, kemudian ada kegiatan inti dan penilaian. Ya. Jadi yang satu lembar itu. Nah, di peer teaching, kemarin ada perubahan. Nah, mencantumkan KIKD lagi. Jadi di tujuan itu ada KD lagi. Jadi ada perubahan lagi sedikit. Nah, sekarang kembali lagi ke SE itu. Nah, kalau sudah disampaikan begitu ya saya sepakat, dan supaya teman-teman ini satu persepsi lah. Jadi ada pandangan yang berbeda-beda karena satu sisi masih mungkin pemahaman salah satu dosen yang dulu menyatakan itu yang lama, kemudian berikutnya menggunakan metode baru. Jadi kita ikuti. Jadi kita tidak berani membantah ya. Tidak berani membantah. Jadi yang sesuai dengan, nah kalau sekarang disepakati semua dengan model terbaru, ada yang seperti yang di awal disampaikan tadi, ya kita harus cek lagi gitu. Karena kemarin yang sesuai dengan peer teaching agak sedikit berbeda gitu. Mohon disepakati dulu sama teman-teman agar jelas. Jadi yang di-upload itu adalah RPP yang sesuai yang disampaikan oleh Bu Guru Pamong tadi. Jadi yang pertama komponen tujuan mengisyaratkan tentang satu sisi materi yang akan dicapai dan aktivitas yang ingin dicapai dalam kehidupan sehari-hari. Contoh tadi sudah sangat jelas disampaikan oleh Bu Guru Pamong. Saya hanya meluruskan saja. Yang kedua terkait dengan teknik pengambilan video. Nah, karena di sekolah saya jam agamanya itu hanya 1 kali dalam seminggu, dan kebetulan tadi sudah melewati jadwal tepat di pukul 11 sampai 12. Jadi kita hanya ada waktu 60 menit atau 1 jam selama proses pembelajaran. Nah, jadi kalau video berikutnya berarti ngulang ke hari berikutnya. Mungkin teman-teman juga apakah begitu? Kebetulan saya tadi ada merecord. Jadi itu akan saya edit dulu sesuai dengan yang sudah disampaikan tadi. Jadi PPL, PPG, kelas 5, dan nanti coba saya buat naskahnya dikirim di grup biar sepakat semua di bagian intro. Ya, bagian intro. Bagian intro itu bagian pembuka video. Jadi nanti diberikan contoh videonya, nanti tolong dicermati bagian intro, kemudian bagian isi, dan bagian penutup. Jadi itu yang saya bisa tangkap tadi. Nah, kita perlu ada kesepakatan karena SD paling banyak dan murid SD sepertinya tidak sesiap SMP dan SMA kalau diarahkan gitu. Nah, apakah ada teman-teman di sini yang sudah melewati jadwal hari Senin? Nah, kalau tidak melewati jadwal kan tepat. Saya sudah lewat dan saya siap untuk edit videonya, sudah tadi diambil. Sisa edit saja. Artinya kalau teman-teman yang ada jadwal besok, silahkan lakukan recording video dulu untuk pembelajaran. Mohon izin begitu kira-kira, biar gampang dipahami. Jadi mereka bisa edit. Siapa yang sudah tuntas, boleh diupload. Nanti kalau terjadwal, kasihan juga teman-teman yang hari Rabu misalkan dapat, jadi dia kalau hari Jumat terakhir dapat, kemudian dia edit belum ini. Nah, kalau memang itu ada di awal, mungkin bisa dikondisikan begitu. Silakan dulu disampaikan dari teman-teman supaya sepakat semua. Terima kasih Bu Guru. Ya. Jadi kalau ada
kesepakatan untuk kembali ke RPP yang disederhanakan, yang 1 halaman itu monggo saja. Tapi bila itu memberatkan, upload yang peer teaching juga nggak apa-apa. Saya sangat fleksibel. Artinya saya hanya melihat minimum komponen minimum. Kalaupun ada lebih ya udah saya anggap hiasan aja. Tapi komponen minimum yang penting seperti yang RPP disederhanakan. Nah, tapi kalau teman bersedia membuat atau merapikan lagi RPP-nya, silahkan, saya juga menerimanya. Jadi di sini buat nyaman Bapak Ibu, karena saya yakin Bapak Ibu juga harus menjaga kesehatan di masa pandemi ya, terutama kesehatan mental ya. Supaya tidak stres lah. Iya, supaya tidak stres gitu. Silahkan ya. Silakan disepakati dulu. Ya, terima kasih. Coba saya tanya Pak Rai di SMA, yang diupload Pak Rai itu model yang peer teaching kemarin atau yang sebelumnya? Karena itu ada 2 perbedaan. Silakan Pak Rai. Yang SMA 1 orang aja mewakili. Sama Pak Edi, demikian juga Bu Guru Pamong. Jadi seperti apa yang disampaikan oleh Pak Edi, karena seperti itu kemarin instruksi dari dosen begitu, yang upload itu yang model peer teaching itu Pak Edi. Ya. Yang SMP model peer teaching juga. Yang SMP? Iya, Pak. Bu Yasna? Nggih, Pak. Tiang kemarin yang pakai yang kita upload 3 RPP luring itu, Pak. Yang isi KD sama indikator itu, Pak. Oh, berarti yang peer teaching berarti yang disederhanakan. Ya, sederhana peer teaching. Yang disederhanakan, nggih. Tapi yang daring dia, nggih. Ya, berarti rata-rata teman-teman mengikuti pola dosen yang peer teaching. Ini ada 2 perbedaan soalnya Bu Madiani, biar paham ya. Yang disampaikan Ibu itu adalah yang sama di perangkat pembelajaran pertama gitu. Ada juga itu yang daring pertama seperti itu modelnya. Nah, di peer teaching itu ternyata ada perbedaan lagi. Jadi sepertinya mohon maaf ini dari LPTK juga belum sepakat terkait dengan model yang itu. Jadi mohon maaf sekali nih. Tidak ini jadi kita karena keduanya juga sama, karena sama komponennya juga ada tujuan, ada kegiatan inti, ada penutup sama juga. Cuman memang apa yang disampaikan oleh Ibu Made tadi benar adanya, tersurat di sana dan tersampaikan saat proses pembelajaran. Ya, jadi enggak apa-apa Bapak Ibu, nanti di review saja sama Ibu. Setelah itu hasil review baru di input, didiskusikan begitu ya. Jadi Pak dosen juga tadi sudah memberikan keluasaan. Terima kasih kepada Pak dosen sudah memberikan kemudahan pada kami. Sudah diberikan soal-soal itu sepertinya sudah mewakili apa yang disampaikan oleh Bu Guru Pamong. Kita lanjut yang pembahasan kedua terkait dengan masalah uploading video. Nah, kira-kira Bapak Ibu kalau terjadwal seperti yang saran disampaikan oleh Bu Guru Pamong tadi, apakah bisa seperti itu atau kita bertanggung jawab penuh terhadap apa yang disampaikan? Nah, Bu Guru Pamong meminta deadline hari Jumat terakhir, begitu ya kira-kira? Hari Sabtu kita mau meet. Ya, mau meeting lagi, mereview semuanya. Jadi kalau bisa di hari Jumat sudah finish videonya, 1 hari misalkan mau upload nanti kan bisa direview gitu. Jadi mulai besok kita sama-sama kerjakan videonya, yang mungkin hari Rabu baru bisa upload gitu. Ya. Oke, Bapak Ibu. Silakan Pak dosen. Belum lanjut ya. Suaranya tidak ada. Suara. Swastiastu Pak dosen. Silakan Pak. Swastiastu Pak dosen.
ada suaranya. Nggak apa-apa. Yang SMP bagaimana tuh Bapak Ibu yang apakah jadwalnya bisa terpenuhi di hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat? Bisa nggak? Tiang sudah minta bantuan juga sama teman ini tukar jadwal nanti Bu sama Pak Edi yang tukar jadwal karena tadi sudah sebenarnya jadwalnya tapi yang sudah bilang sih tukar mungkin dia bisa hari Kamis atau Jumat yang ambil. Tadi di-record nggak? Tadi nggak di-record ya Bu? Enggak, karena kan kami belum tahu juga nanti apa yang disampaikan, hanya beberapa saja yang disampaikan kepada siswa gitu aja Bu. Oh iya. Kemarin waktu pas gini baru kita bisa lupa juga yang record ya. Silakan Pak Putu Astra mau bicara. Ya, silakan Pak Putu. Swastiastu. Niki untuk jadwal Tiang, kebetulan Tiang dapatnya di hari Jumat, dan hari Jumat itu pun jam 11:30 yang dapat untuk pelajaran agamanya. Nah, jadi gimana saya bisa membuat video dengan secepat itu gitu. Ada nggak kira-kira tentang waktu lagi sedikit? Kalau Tiang tukar jadwal, itu lumayan berat karena Tiang di SMK soalnya, karena di sana ada terkait dengan kejuruan anak-anak lebih ditekankan kepada pelajaran produktif masalah. Ya benar itu. Pak, Yeah. boleh Bapak boleh kirim batas terakhir sampai jam 12 malam. Gitu Pak ya. Iya, kalau Sabtu pagi mungkin saya bisa. Oke. Kalau tinggal terakhir tinggal mereview punya Bapak di Sabtu pagi masih kuat lah saya. Ya. Ya. Siap. Oke, Pak dosen sudah gabung kayaknya. Silakan Pak dosen. Kondisi khusus ya untuk Bapak Putu. Ya, swastiastu Pak dosen. Nggak ada suaranya. Oke, Pak Edi. Ya, sudah bisa masuk, sudah kedengaran suaranya. Silakan Pak dosen. Hilang lagi. Jaringan. Oke, mungkin yang lain jadwalnya bisa terpenuhi kah di hari Rabu, atau mau pakai metode pura-pura ada siswa gitu, dibuat aja videonya kan boleh. Swastiastu. Ya, Swastiastu silakan Ibu. Sedikit. Swastiastu mumpung Pak dosen sudah bisa kedengaran suaranya, kita dengarkan dulu info dari Pak dosen. Mohon ditahan dulu ya. Silakan Pak dosen. Halo Pak dosen, silakan. Bandwidth Pak dosen lemah ini, low signal. Low bandwidth. Low bandwidth ya. Loss lagi, connection-nya loss ini. Saya tidak mendengar. Silakan Ibu Febri dulu. Silakan Bu Febri. Mohon maaf terganggu, silakan Bu Febri. Halo Bu Febri. Oke Pak Edi, sebentar. Nah, silakan Pak. Bisa ya? Silakan Pak, silakan. Swastiastu, silakan sudah masuk Pak. Ya, Bapak dan Ibu, saya kira ini satu hal yang perlu dicermati. Halo. Iya, masuk, silakan Masuk Pak. Swastiastu bisa didengar? Masih putus-putus Pak. Bisa terdengar ya? Ya, sudah Pak, sudah. Halo.
Lanjut, lanjut. Swastiastu, bisa terdengar suara saya? Lanjut, lanjut Pak dosen, sudah terdengar. Waduh. Lanjut Pak dosen, sudah terdengar. Sayup-sayup sudah terdengar Pak dosen. Swastiastu. Swastiastu. Nggak masuk suara. Swastiastu Pak dosen. Masih bergabung atau hilang? Lost connection ini. Ya Bu, siapa tadi mau bicara Bu? Febri atau Bu Yasna? Swastiastu. Ya, lurus. Swastiastu. Ya, langsung lanjut. Ya, Swastiastu, Bu Guru Pamong. Silakan. Ya, yang izin. Begini Bu Guru, di apa namanya di sekolah yang benten nih ke siswa yang orang tuanya tinggal di mes nih ke benten nih ke 2 orang siswanya dados nih ke angin nih ke Bu untuk luringnya tiang niki. Oh, Ibu pembuatan luring, videonya. Nggih. Muridnya 2 aja. Nggih, 2 aja niki mumpung dia tinggalnya di sekolah nih ke Bu. Dados nih. Boleh. 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 Ya, sukses semua Bu. Nggih. Lanjut Pak dosen. Lanjut Pak dosen, silakan. Halo, Swastiastu. Mana Bapaknya? Kasihan suaranya udah masuk. Hilang lagi. Mungkin karena kondisi agak gulam-gulam ini di Denpasar. Kehujanan juga. Swastiastu. Om Swastiastu, silakan. Guru Pamong, niki tiang Bu Putri dari SD 13. Nah, kebetulan di situasi SD 13 tiang kan banyak yang murid Islam. Itu biasanya tiang ngajar agamanya itu untuk hanya bagian 10 orang, itu pun kebanyakan pendatang. Nah, niki untuk yang terhalang untuk video call-nya. Jadi tidak begitu. Bisa didengar? Halo, bisa ya? Nggih. Swastiastu. Swastiastu. Bisa didengar ya? Oke. Ya, tadi sempat mendengar arahan dari Bu Guru Pamong. Saya selaku dosen pembimbing untuk PPL 1 ya. PPL 1. Ya. Ya Pak, silakan. Malah hilang bapaknya Bu. Hilang bapaknya Bu. Ya, lanjut dulu dijawab itu Bu Guru Pamong yang tadi Pak dosennya sedang hilang nih, log out deh. Swastiastu, boleh lanjut nggih? Kebetulan kendala. Swastiastu. Ya. Kebetulan kendalanya di lapangan nih ke Bu. Sedikit muridnya tiang dan HP-nya dibawa orang tuanya bekerja, jadi tiang maunya ngirim videonya itu seolah-olah mengajar sendiri gitu, boleh ya? Untuk poin 3 tiang pakai. Boleh. Ya, boleh. Jadi seolah-olah itu seolah-olah ada siswa gitu ya? Iya. Ya, nggak apa-apa Bu. Berarti yang diambil model 3 ya? Model 3 kan? Ya, model 3.
Nggih. Boleh, Sukses nggih. Ya, sukses. Termasuk tadi ya, karena apa? Murid sedikit itu udah biasa ya di guru agama Hindu saya juga kok murid sedikit. Banyakan ya. Kadang satu, kadang dua gitu ya. Tidak apa-apa. Padahal di Denpasar murid yang cuma kadang kelas 4-nya 8, 10 gitu kan Bu. Berapa? Ya, tidak apa-apa Bu. Silakan aja. Kalau misalkan di skenario seolah-olah ada murid gitu, seolah-olah. Ya. Ya, silakan. Lagi ada? Kalau Ibu tadi pakai luring, Bu siapa tadi pakai luring dengan menggunakan 2 siswa, enggak apa-apa, boleh. Biar tidak kaget ya. Siap Pak dosen, siap. Oke, terima kasih. Bapaknya lagi low sinyal. Jadi beliau hanya ingin menyampaikan. Jadi lanjut sama Bu Guru Pamong disepakati masalah uploading video dan lain-lain untuk yang PPL 1. Yang PPL 1 RPP yang dibuat itu direview sesuai dengan itu. Nah, PPL 2 wajib katanya baru ikuti arahan dari Bu Guru Pamong. Jadi dibuat sesuai dengan yang ini biar ada pemahaman yang utuh gitu aja. Oh iya. Jadi yang pertama ini diupload videonya juga disepakati dengan Bu Guru Pamong. RPP-nya tetap yang itu jangan diganti, bukan jangan diganti. Nanti yang kedua baru ikuti sesuai dengan Bu Guru Pamong gitu tadi pesannya. Siap Pak Edi. Ya. Bapak Ibu upload aja RPP yang peer teaching. Ya. Betul, nanti review di PPL 2 kita benahi lagi. Untuk untuk video juga upload semampunya. Siap. Muridnya mau ada upload saja pokoknya. Nah, nanti kita perbaiki di PPL 2. Ya. Ada lagi? Terima kasih Bu dosen. Bu dosen lagi nih, salah lagi kan. Terima kasih Bu Guru Pamong atas kemurahan hatinya untuk kita di kelas 5. Semoga mohon maaf Bapak Ibu, ini Pak Edi, Bu Adnyani. Iya. Kita tidak bisa terdengar dengan jelas baik dari Bu Adnyani, dari Pak Edi dan yang lainnya. Terima kasih. Bandwidth Bapak low itu merah Pak D. Jadi nanti yang sampaikan di grup di chat saja Pak D. Ya. Ya. Nanti recordnya juga bisa saya sampaikan ya. Ya. Oke. Kalau di record biasanya dia stabil aja. Ya. Perlu diulang lagi, ini bandwidth sudah merah-merah, sepertinya hujan ini deras. jadi mohon maaf, terima kasih. Semua tidak terdengar. Oh ya, mungkin gangguan. Suara Pak Edi hilang, kedengaran terputus-putus. Bu Adjani juga demikian. Mungkin teman-teman yang lain, siapa Nabi? Yang jelas Pak, jelas yang dengar. Yang jelas dengar Pak. Yang jelas Pak. Bu Juni lagi makan, ndak nanjen-nanjen tuh. Kriuk-kriuk itu kerupuknya, Bu Juni. Kriuk-kriuk kerupuknya. Oke. Bapak Ibu sudah clear ya hari ini kita udah Ibu. Mohon bertanya Ibu, misalnya kalau Tiang pada saat Zoom misalnya, terus tidak semua anak bisa masuk Zoom Bu. Seperti apa misalnya ada hanya 3 orang atau 2 orang, bisa nih Bu? Bisa. Jangan khawatir. Kalau dari 5 orang yang masuk cuma 2, ya udah 2 aja dikelola. Enggak, masalahnya siswanya banyak. Ini ada 32 orang. Cuman yang bisa untuk mendownload aplikasi Zoom itu katanya enggak bisa karena HP-nya katanya kepenuhan terus. Enggak bisa ya. Ya.
Tetap diupayakan Bu ya, kalau 30 orang ya minimal lah ya. Jangan sampai cuma 2 yang masuk, kan itu jauh banget ya. Ini pun Dicoba gimana ya. caranya Ibu? Nah, coba Ibu komunikasi dengan orang tua ya. Kalau bisa ya 5-6 orang, jangan 2 ya. Karena murid Ibu banyak. Inggih yang usahakan. Nah, di setting Bu, di setting 5-6 orang. Inggih sukses Ibu. Ya, sama-sama. Lagi yang lain ada pertanyaan sebelum kita tutup? Udah 2 jam ini ngobrol. Ada Tak pertanyaan? terasa Jangan sudah khawatir. 2 jam. Jangan khawatir. Apa yang bisa Bapak Ibu buat dulu? Siap, kita sudah disupport sama Bu Made dan Pak dosen, jadi kita berupaya maksimal dan menunjukkan yang terbaik versi kita gitu. Kalau terbaik versinya Bu dosen jangan dilawan, itu sudah luar biasa ya. Ya, versinya Bapak Ibu, versi masing-masing. Ya, jadi versi kita, jadi di sekolah masing-masing supaya Bapak Ibu bisa tidak terlalu stres, lebih baik fokus pada PPG ini gitu ya. Ya. Baik, kalau tidak ada lagi saya rasa cukup Bu Made. Mas Tungkare sudah cukup ya. Recordnya nanti saya kirim. Reviewnya semuanya di LMS ya, tidak ada pertemuan. Saya ingin pertemuannya hanya di awal ini dan di akhir, gak usah ada tengah-tengah ya. Ya, siap. Setuju, karena kita mau edit video lagi. Iya, Bapak Ibu sibuk, saya juga sibuk ya, jadi sama-sama paham aja. Ya. Jadi di akhir nanti baru ada pertemuan lagi. Kalau ada review-review semuanya di LMS ya. Siap. Begini ya, saya perlu jelaskan lagi terkait dengan info dari panitia. Hari ini kita sudah dapat informasi dari Pak dosen dan Ibu guru Pamong. Di review itu ada, mohon maaf, di diskusi pada LMS itu ada 2 pertanyaan kalau tidak salah. Nah, sesuai dengan arahan yang disampaikan oleh Bu Made Adnyani tadi terkait dengan RPP dan silabus, disampaikan seperti tadi. Jawabannya itu sesuai dengan yang di review tadi begitu ya. Dibahasakan sendiri sedemikian rupa dan itulah arahannya dan untuk perbaikan kita bersama di kolom diskusi itu. Besok bisa mulai dikerjakan, hari Rabu juga bisa terakhir ya, biar Ibu dosen juga bisa melihat. Setelah itu baru upload video semua, besok sudah mulai bisa. Rabu dan terakhir hari Jumat pukul 22 Bu Made ya. 23 boleh Pak. Oh ya, 23. Pak Putu Astro disesuaikan aja Pak Putu, komandan biasa begadang itu. Jangan males ah. Siap Pak Edi. Siap. Guru Pamong. Siap. Semangat dan sehat. Oke, terima kasih. Mohon izin Bu Made, saya pimpin dulu sebelum berakhir. Ada yang mau disampaikan lagi? Tidak ada, sudah cukup Pak. Cukup, mari kita berdoa karena tadi sudah disinggung-singgung, saya tersinggung jadinya. Jadi sebelum mengakhiri kegiatan ini, mari kita akhiri dengan doa karena tadi dibuka dengan doa. Kita tutup dengan doa. Sikap Mustikarana, sikap mata ngerana sika, berdoa. Santi. Terima kasih. Selamat sore. Om Santi. Om Santi. Capture dulu Bapak Ibu. Om Santi. Ya. Silakan screen capture dulu. 1, 2, senyum-senyum Bapak Ibu, gaya bebas. 1, 2, 3. Oke. Buka videonya. Silakan buka videonya, kelihatan senyum yang manis. Senyum-senyum dulu Bapak Ibu. Jangan lupa nanti diupload. 1, 2, 3. Oke. Dadah. Sampai Terima jumpa. kasih.
Makasih semuanya, makasih. Sama. Terima kasih. Terima kasih. Nah, mumpung Bu dosen keluar, Bu Guru Pamong keluar. Mumpung Bu Guru Pamong keluar, kita bahas nih kesepakatan kita sekarang. Wah, Pak Edi hebat bisa menjinakkan. Masih record Pak, recordnya masih. Di stop dulu recordnya.